Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tampaknya karena bacaan Injil tentang akhir zaman, ya, kelihatan saudara-saudari agak serius hari ini. Kapan akhir zaman akan datang? Sepanjang zaman banyak orang mencoba untuk meramalkannya dan mereka selalu salah. Sebelumnya orang meramalkan kiamat akan datang tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Maka banyak film dibuat tentang itu dan laris manis. Banyak juga orang mengambil tanggal itu untuk pemberkatan perkawinan. Pada akhirnya film itu pun terkubur sejalan dengan salahnya ramalan. Karena panitia kiamat akhirnya mengumumkan bahwa kiamat ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Para peramal itu seharusnya memperhatikan apa yang Yesus katakan pada hari ini, bahwa tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Yesus selanjutnya mengatakan, pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan hal ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup seperti yang Yesus kehendaki. Kesempatan untuk mempersiapkan diri secara khusus ketika kita harus menghadapi hari kematian kita masing-masing. Bagaimana mempersiapkan diri kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan Yesus mengontrol hidup kita. Orang katakan kita mesti doyan duit. Tetapi jangan gila duit, karena langit dan bumi akan berlalu. Uang itu adalah pelayan yang sangat baik, tetapi tuan yang sangat buruk. Ketika kita memperlakukan dia sebagai tuan, maka dia akan mengontrol hidup kita dan dia akan menjadi tuan yang sangat buruk. Tuhan tidak bertanya tentang seberapa banyak harta atau uang yang kita miliki di dunia. Tuhan akan melihat sejauh mana harta dan kekayaan itu menguasai hidup kita sehingga kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak bertanya tentang berapa jam lembur yang Anda pakai untuk bekerja. Tuhan akan bertanya seberapa banyak waktu yang Anda nikmati bersama dengan keluarga. Tuhan juga tidak bertanya apa gelar dan jabatanmu. Tuhan bertanya tentang apakah Anda sudah mempersembahkan segala yang terbaik dari yang Anda miliki untuk kebaikan sesama. Tadi di sakristi saya mengolok Pak Marius. Saya bilang Pak Marius dapat gelar baru ini, MCAP saya bilang. Magister Cap, karena baru selesai Cap. Oh, saya olok-olok saja. Karena sehebat apapun gelar kita, tanggal 2 November kita pergi ke pemakaman, gelarnya sama saja, RIP semua di situ. Ada profesor, doktor segala macam di situ, RIP. Rest in peace, beristirahat dalam damai.
Tuhan tidak bertanya apakah orang tuamu menolong kamu. Tuhan bertanya apakah Anda menolong orang tuamu. Love your parents because you will never get another. Tuhan tidak bertanya seberapa banyak teman yang Anda miliki, tetapi Tuhan bertanya tentang apakah hidupmu menjadi berkat bagi teman-temanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kesempatan. Kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita sekarang juga. Jangan tunggu nanti. Ketika kita menghadap Tuhan, hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Secara khusus pada bulan November ini, berilah waktu lebih banyak untuk mendoakan arwah yang berada di api penyucian. Karena kita juga mengalami nasib yang sama akan meninggal. Kita harap sesudah kita berdoa untuk mereka, mereka boleh masuk ke surga, mereka juga menjadi pendoa bagi kita. Pada suatu hari, seorang anak muda bertanya kepada Santo Yohanes Don Bosco tentang apa yang akan dilakukannya seandainya malaikat memberitahukan bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Dengan enteng, Yohanes Don Bosco menjawab, ya saya tetap melakukan seperti apa yang saya lakukan ini. Begitulah orang kudus. Bagi dia, setiap hari adalah semacam hari terakhir di dalam kehidupannya. Ketika kita semua berpikir bahwa setiap hari itu adalah hari terakhir dalam hidup kita, saya yakin bahwa hidup kita akan menjadi semakin lebih baik. Kita diundang untuk membiarkan Yesus mengontrol hidup kita dengan tinggal bersama Dia di dalam doa, dengan mengikuti misa setiap hari Minggu, bila perlu ketika ada kesempatan misa harian, dengan menerima sakramen tobat secara teratur, berdoa rosario, serta berdoa bersama di dalam keluarga dan komunitas. Kita biarkan Yesus lebih mengontrol hidup kita ketika kita menjalani hidup seturut kehendak-Nya dan menjadikan Yesus sebagai fokus hidup kita. Maka akhir zaman tidak akan membuat kita takut, tetapi justru membuat kita akan menjadi lebih optimis dalam hidup. Seperti Santo Fransiskus dari Assisi selalu mengatakan maut sebagai saudari. Karena ketika maut itu tiba, itulah kesempatan baginya untuk bertatap muka secara langsung dengan Sang Pencipta. Masih ada kesempatan. Dan jangan tunggu kesempatan, karena kesempatan itu datang sekarang juga. Kita menyanyilah. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Ikuti saya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudari, walaupun lagu tadi mengatakan ketika kita tidak berdaya, tetapi ketika kita tidak berdaya juga bisa menjadi berkat. Ketika kita sakit parah, kita bisa menampakkan kesabaran, kekuatan kepada orang lain, berdoa bagi orang lain. Itu juga menjadi berkat. Ya, jadi tidak memandang apakah kita masih kuat atau lemah menjadi berkat. Tetapi dalam segala situasi, entah ketika kita kuat, entah kita tidak berdaya, tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin.